Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kegiatan. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa sudah menolong kita semua sehingga boleh tiba di SMP Negeri 14 Bansel dengan selamat, meskipun dengan berbagai tantangan dan canda tawa tadi di perjalanan, namun kita boleh tiba di sini dengan keadaan selamat untuk mengikuti acara demi acara di tempat ini. Adapun susunan kegiatan pada saat ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga laporan pelaksanaan kegiatan, yang keempat sambutan Korwil Banawa Selatan, yang kelima sambutan Korwas SMP, dan yang keenam penutup dan istirahat. Bapak Korwil Banawa Selatan yang saya hormati, Bapak Korwas SMP yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4, SMP Negeri 14 Banawa Selatan yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 4, sekali lagi di SMP Negeri 14 Banawa Selatan, dalam kegiatan workshop implementasi kurikulum Merdeka tahun 2024. Bapak Ibu, kita berlanjut ke kegiatan berikutnya. Kita akan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Saya persilakan kita berdiri. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama-sama di sini untuk mengikuti satu kegiatan sekolah.
pelosok yang diprogramkan oleh 3 sekolah yang kebetulan SMP 14 dipercayakan sebagai pelaksana. Sebelum saya lanjut, rasa hormat saya sebelum saya persembahkan kepada Pak Porwas yang pada saat ini beliau ini adalah pengawas pembina di 3 SMP, SMP 4, SMP 5 dan SMP 10, SMP 4, SMP 81. Juga yang saya hormati Pak Korwil, beliau ini juga adalah seorang kepala sekolah yang dipercayakan oleh dinas daulat. Korwil, Pak Mahmud Korwil dan Korwil. Yang saya hormati Kepala SMP 5 Pak Nur Hidayat, Kepala SMP 10 Pak Bakri, teman-teman semua, Bapak Ibu guru yang termuliakan. Dasar pemikiran belakang kegiatan ini adalah PKN ini bukan hal baru, tetapi ada beberapa hal ekstrim yang pada prinsipnya kita guru harus lalui. Karena itu kesepakatan dari 3 sekolah untuk melaksanakan ini. Kenapa harus di SMP 4 dengan berbagai pertimbangan? 3 orang kepala sekolah rempuk. Karena Pak Porwas ini, Pak pengawas kita ini, beliau ini adalah sebagai Porwas, tentunya banyak kegiatan-kegiatan lain yang harus dilakukan. Sehingga mengambil kesimpulan kami bertiga untuk ditempatkan. Sehingga Pak pengawas pembina yang juga sebagai Pak Porwas ini datang 1 kali saja. Seperti itu pertimbangannya. Pak Porwas, Pak Korwil, ini 3 sekolah, peserta ini kurang lebih 30 orang. Namun ini ada teman-teman perempuan yang mungkin belum sempat karena ada sibuk di belakang. Tapi insya Allah setelah pembukaan ini mereka akan bisa hadir bersama kita. Tema kita adalah implementasi kurikulum yang berfokus pada modul 3. Kenapa ini harus disampaikan, harus dibicarakan pada hari ini? Mengingat tahun depan ini 2024 tahun baru untuknya, kita semua sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi itu bahan pertimbangan kami bertiga kenapa WOSOT ini dilaksanakan. Kemudian sudah dengan jelas ini dari dana bos, ya. Kemudian dikumpul akhirnya jadi seperti ini. Waktu ini jelas hari ini sebenarnya perencanaan kita ini di hari Sabtu kemarin karena bergeser waktu, kemudian fokus juga ada kegiatan lagi lanjutan, akhirnya waktu ini digeser sampai dengan hari ini, dengan geser 2 hari itu perencanaan. Kemudian waktu kita pergi sampai sore, ya karena kita kalau molor ini kurang lebih 2 jam, jadi waktu kita mungkin sampai sore. Dan saya yakin kehadiran kita di sini Tuhan yang Maha. Oke, Bapak Ibu sekalian yang hormati Pak Porwas, Pak Korwil, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada laporan kegiatan ini. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Kepala SMP Negeri 14 Banawa Selatan. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Korwil Banawa Selatan. Dengan penuh kasih saya sebut Bapak Makmur SPD MPD. Pada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila. Banyak salam. Karena seperti itu sudah, semua diberi salam. Ya. Pertama-tama, puji syukur terjadikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan
sehingga bisa sama-sama di tempat ini meminta dari panitia pelaksana musola implementasi kurikulum merdeka yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 Tanah Selatan. Salawat serta salam senantiasa tercurah dengan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan berikutnya sampai kepada kita yang masih istiqomah mengikuti sunnahnya. Bapak Koordinator Pengawas Kabupaten Donggala yang saya hormati, Bapak Kepala SMP Negeri 1 bersama Dewan Guru yang saya hormati, Bapak-bapak Kepala Sekolah SMP 10 yang bersatu, kemudian SMP Negeri 5 Padang Selatan, langsung kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di daerah 3 daerah yang menurut kami termasuk daerah ekstrim. Ya, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Ini kali kedua saya sampai di Ular. Kali pertama waktu saya ikut kegiatan K3S di SD sudah beberapa tahun lalu ya. Jadi kemarin saya monitoring ujian, saya tidak sampai di sini, saya hanya sampai di SDN 19 karena saya pikir tadi saja saya rame-rame sampai salah jalan, apalagi kalau sendiri saya kemarin waktu, makanya saya bilang Pak Malik minta maaf saya tidak sampai di Penularan karena yang monitoring kemarin Pak Poros yang kedua dari Pak Amir. Sementara titik yang mau di monitoring ada 20 titik, ya setiap hari 10 titik, ternyata tidak habis juga, ya. Sehingga perlu ada yang negeri, 2 yang swasta, dengan 1 orang pengawas seperti ini merupakan apa namanya? Semacam apa namanya? Dibilang pembatayan juga tidak. Setengah mati dia mau capres. Ya, tadi saya bicara dengan Pak Polres persoalan pengawas yang harus datang ke sekolah. Itu kan kemarin itu kalau saya tidak salah oleh Komisi Pengawas 1 bulan minimal 1 kali ya, dan selama sekian jam. Nah kalau itu yang dipakai sudah 1 tahun Pak ada sekolah yang tidak didatangi. Ya, jadi kekurangan pengawas. Kemudian pengangkatan pengawas juga sekarang tidak seperti yang dulu. Dulu kalau dilihat kayaknya boleh, ya. Tapi sekarang tidak boleh hanya melihat bolehnya saja. Apakah dia dari pengajar praktik atau tidak, atau dari guru penggerak atau tidak. Begitu berkali-kali. Sekarang semua lewat itu, lewat yang bergerak. Jadi kalau yang tidak bergerak tidak bisa apa-apa. Ya. Jadi itu ya, sehingga kita kekurangan tenaga pengawas. Ya. Biar bagaimana hebatnya kalau bukan guru penggerak, tidak bisa dikategorikan guru hebat. Biar bagaimana pintarnya dia sebagai kepala sekolah, kalau dia tidak pengajar praktik, tidak bisa ditusuk dari pengawas. Untuk saya karena ini sudah tahun kedua, kemarin masih coba-coba mandiri belajar. Kalau dulu masyarakat banyak tahap-tahap mandiri belajar, kemudian mandiri berubah, baru mandiri berbagi. Yang paling hebat mandiri berbagi. Sudah bisa bikin modul sendiri. Ya, saya tidak tahu kalau kita bisa bikin modul sendiri nanti. Karena semua itu melalui workshop yang dilakukan baik secara in-house training seperti ini ya, atau melalui biasanya webinar yang diikuti. Nah sekarang kita harus punya ini, kemudian harus ada kita ikut webinar. Sehingga terkadang biasanya di rumah itu Bapak Ibu terkadang waktu habis dan keluarga habis untuk membuka mengikuti webinar. Tapi itu tuntutan zaman, ya. Jadi guru memang sudah seperti itu. Tidak boleh jadi guru orang yang tidak paham dengan persoalan perkembangan, terutama perkembangan pendidikan. Oleh karena itu, ya, kalau berbicara guru sekarang ya sudah alhamdulillah ya dibanding tahun-tahun kemarin. Tahun kemarin saya ingat Pak Hussein, 1 guru biasanya di SMP hanya di sini kepala sekolah PNS, yang ini tenaga honor semua. Dia biasa bikin bagaimana sudah sekolah ini. Ya nanti berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun terakhir itu baru mulai terjadi sedikit. Ya kita bersyukur ada program pemerintah yaitu program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, yang pertama mungkin hanya dikasih 1-2 tahun ya,
kemudian diperpanjang jadi 2 tahun, jadi 4 tahun, sekarang jadi 5 tahun, ya. Cuma saya ingatkan, sekarang dengan diberi waktu 5 tahun, itu pihak yang suka memberikan iming-iming yaitu pihak bank, ya, bank. Saya tahu banyak pegawai P3K ini sudah dikasih kesempatan kita ambil 5 tahun itu, karena tahu kita punya masa kerja itu 5 tahun. Jadi saran saya, kalau tidak terlalu penting-penting amat, nikmatilah dulu itu gaji bersih, food, ya. Karena kalau sudah dikorek dengan bank, ya kasihan. Ya, karena berapa banyak. Terus saya yang P3K, kami yang sudah mendekatkan pensiun juga masih pegawai bank, banyak tidak sampai paralel kelasnya. Tapi katanya informasi dari dinas akan diperbaiki sebagaimana semestinya. Jadi kalau di bidang P3K tidak boleh mutasi, ya mungkin ada pengecualian. Daripada dia juga di situ tidak ada apa-apa dia bikin, ya. Sama ada di SD ini, ada guru agama, tidak ada murid yang agama Islam, yang CPNS 2019 itu salah, sehingga oleh Korwil yang telah amali katakan tidak cocok namanya sama. Kenapa Pak? Salah masuk. Jadi Pak Korwil yang luar biasa ya Pak. Pokoknya tidak pernah ibu berdiam, harus tersenyum terus dia. Maaf. Saya lagi belajar dari beliau cerita tentang yang lucu, ya, film Pak Korwil. Ya, sehingga di SD juga saya lihat sudah banyak ya, hampir semua, bahkan terlebih, ya. Banyak juga yang pelamar umum, yang formasi umum ya, yang tidak melalui honorer, banyak yang lulus. Yang itulah di drop semua. Kalau saya tidak salah dari Sulawesi Selatan ada berapa itu yang masuk di Banau Selatan? Ada yang dari Sulawesi Selatan sih? Sulawesi Barat, Pak. Sulawesi Barat ya. Oh, sudah sini lagi sedikit. Ya. Dan ya. Ya dari Sulawesi Selatan kemarin dari Sinjai, dari Pangkep datang. Dengan bermodalkan apa namanya? Google Map. Ya. Kalau kita dulu mau menuju ke tempat tugas yang paling biasanya orang di sini bikin kue apa semua, baru kita diangkat seperti orang mengantar jemaah haji. Tapi hari ini mereka datang sendiri, hanya bermodalkan ini saja. Dia tunjuk di sini. Kebetulan ada teman yang sudah belum sampai. Nanti kalau orang di sini saya kirimkan dia punya Google Map, bikin cara datang. Kebetulan sempat berkunjung ke rumah cerita. Tidak saya dari Sinjai Pak, luar biasa. Jadi ada dua orang yang tidak bisa sendiri saya. Karena berbicara tentang rezeki, Tuhan tidak pernah kasih tahu kita punya rezeki di mana. Tinggal kita berarti di sini rezeki saya. Ya, daripada saya tinggal di Sinjai terus tidak dapat pekerjaan, ya mungkin saya harus cari Donggala. Ya, perubahan yang Sulawesi Barat tadi, memang Sulawesi Barat ini. Oh iya, sempat saya lihat ada postingan sekian tahun tidak pernah berpisah, terus tiba-tiba berpisah. Bukan yang ini ya? Oh, bukan ya? Ya. Ada yang berposting seperti itu tuh, jadi saya langsung like saja tuh. Saya pikir alhamdulillah masuk di Banau Selatan. Saya bersyukur karena Banau Selatan hampir tidak kekurangan guru lagi, ya. Tidak ada lagi tidak kekurangan guru. Dan saya berharap ya, dengan cukupnya guru berarti paling tidak peningkatan mutu lebih diharapkan seperti yang masyarakat juga. Ya, kalau kemarin kita mungkin 1 atau 2 guru pegang 2-3 mata pelajaran, hari ini mungkin sudah pegang masing-masing. Ya, tidak ada lagi yang dipaksakan guru olahraga disuruh mengajar PPKN. Ya, jadi semua sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Ya, jadi saya kira Bapak Ibu, jadi workshop ini diikuti dengan sebaik-baiknya, ya, karena tahun ajaran baru kita sudah memasuki, kita sudah harus ikut kurikulum merdeka, ya. Kami sudah masuk tahun kedua ini, ya, saya juga masih sedikit tidak paham itu kurikulum merdeka, ya, apalagi dengan selalu membuka platform Merdeka Mengajar itu, ya.
harus kurang sudah banyak di dulu, kurang banyak buka PMM. Ya, karena kalau tidak seperti itu ya ketinggalan informasi kita, ya. Banyak ikut webinar, ya. Pokoknya pulsa data itu hanya harus untuk itu saja, ya. Jadi saya berharap kepada kita semua nanti bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian insya Allah tanggal 25, mungkin ada P3K baru banyak di sini ya. Tanggal 25, ntar saya buat undangan dulu. Saya undang semua P3K yang baru angkatan 2024 di Gedung Guru, ya, di Watatu, di depan kantor desa Watatu situ tanggal 25. Nanti Pak Poros juga akan hadir di sini. Kemudian insya Allah Pak Kadis juga akan hadir. Saya coba kemarin sudah saya komunikasikan beliau katakan insya Allah kalau saya siap saya bersama itu. Ya. Jadi kita bertemu karena banyak yang dari luar masuk. Jadi selamat datang di Manado Selatan dan selamat bertugas. Semoga betah, ya. Yang dapat tugas di daerah-daerah seperti ini, ya berarti berbahagia lagi. Kenapa berbahagia? Karena medannya luar biasa, penuh tantangan. Tapi di balik tantangan itu ada hal yang nikmat didapatkan. Bagaimana misalnya? Ya. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih Bos. Saya sudah bisa hadir di kegiatan ini. Ya. Ini perdana saya masuk di SMP. Kemarin saya dari SMP 2, ya, pelepasan siswanya. Hari ini yang kedua saya masuk ke SMP. Termasuk sesuatu yang baru untuk saya. Ya. Karena saya ini korpas, tapi saya kepala SD juga kalau sekolah. Biasanya korpas itu diangkat dari pengawas, tapi karena pengawas tidak ada di Manado Selatan, ada kemarin dua antara Pak Amir dengan Pak Akmal. Nah, setelah disodorkan dengan Pak Kadis barangkali ini Pak saja yang dijadikan korbit. Pak Kadis tidak tahu kenapa lebih cenderung ke saya, atau karena saya terlalu dekat dengan Pak Kadis misalnya. Tapi terus terang jadi beban bagi saya sebenarnya. Beban kenapa tidak? Karena yang sebenarnya bukan jadi tanggung jawab saya, menjadi tanggung jawab saya sekarang. Berapa banyak yang harus saya bertanggung jawab di kantor? Polri ada beberapa pegawai yang jadi tanggung jawab saya. Kemudian di sekolah guru-guru saya dan murid-murid saya. Sekecamatan guru-guru menjadi tanggung jawab saya juga, Pak. Kaitan dengan jika ada guru yang misalnya terlalu lalai dengan tanggung jawabnya terus tidak ditegur, ya juga jadi tanggung jawab kami. Seperti itu. Ya, sehingga saya bilang ya, seandainya tidak begitu ya saya tidak terlalu pusing. No? Tapi ya sudahlah, mudah-mudahan semua yang kita lakukan itu bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita supaya kita bisa bekerja dan bertanggung jawab sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing. Terima kasih atas perhatian kita. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Korbir dengan sambutannya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan ke kegiatan berikut, yaitu kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Orwas SMP. Dalam hal ini saya sebut dengan kasih Bapak Syarul Aman SPD MPD, sekaligus membuka kegiatan workshop implementasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 14 Manado Selatan. Pada Bapak dipersilakan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati keluarga saya, senior Pak Korwi, selama ini sama-sama pengawas. Saya pengawas SMP, beliau pengawas SD, ya, jadi lebih senior dari saya. Yang saya hormati tiga bapak kepala sekolah ya, Pak Hussein dengan Pak Yaya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP
Bapak Ibu guru yang mungkin dari SD dan juga sempat hadir, Bapak Ibu yang lain yang mungkin apakah ada Pak Tosa atau ada apa yang juga saya hormati. Pertama untuk kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas lindungannya kita dipertemukan di ruangan ini dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, kepada sahabat dan kepada kita yang istiqamah mengikuti ajaran. Bapak Ibu, jadi saya berbicara sebagai korwas dan sebagai pengawas ya. Tadi mungkin banyaknya yang baru kali ini ke SMP banyak dan sangat bersyukur, alhamdulillah saya tidak ditempatkan di SMP 41 pada masyarakat ya. Ya ini Bapak Ibu ini belum seberapa. Saya bilang sama Pak Korwil tadi di jalan, dibandingkan dengan saudara kita di Pinimbani, Kecamatan Pinimbani ini bagus satu. Kalau dilihat di peta, Banawa Selatan, baru Kecamatan Pinimbani, baru Rio Pagapa. Di peta itu bagus satu. Hanya saja mungkin tidak ada yang dari sini yang naik motor pergi di Pinimbani. Kalau mau naik motor itu harus lewat Dombu, ya. Balanya para layang Wayu, Mata Timari, Dombu, naik gunung, setengah jam di atas gunung, di puncak baru turun. Ya, betul seperti itu. Jadi saya katakan bahwa kalau dari rentang 1 sampai 10 di Omulara ini kesulitan medannya baru 3. Di Tambaga, dan saya juga ada sekolah binaan di Tambaga, SMP Agung Tambaga, itu 4. Memang di sini agak jauh. Di Tambaga itu menantang jalannya naik ke gunung, ya. Pinimbani 10. Di sini 3, Pinimbani 10. Artinya dari sisi tenaga, resiko dan lain-lain sebagainya. Tapi alhamdulillah kalau saya ke Pinimbani, saya tidak pernah meminta tunggu saya. Nanti sama-sama kita ke sana. Artinya saya berani jalan sendiri. Apalagi cuma di Omulara ini. Ya, apalagi cuma di Omulara. Oke Bapak Ibu. Sebagai korwas, saya sudah komunikasi dengan Pak Korwil tadi bahwa kunci untuk mendisiplinkan guru-guru ada di tangan kepala sekolah. Yang tantangan terbesar manakala kepala sekolah tidak bisa menjadi teladan kedisiplinan. Artinya kalau kepala sekolah sudah yang malas ke sekolah, sudah bagaimana itu keadaan sekolah itu? Ya, tetapi kalau kepalanya masih bisa menjadi teladan kedisiplinan, insya Allah sekolah itu akan menjadi lebih baik. Yang berikut, kedisiplinan guru. Ini saya catat-catat kadang-kadang saya lupa. Kedisiplinan guru dalam melaksanakan tugas. Ya, kedisiplinan guru tergantung dari pimpinannya. Ada yang pimpinan sangat bijaksana, gurunya tidak datang, tidak ditegur, minta aktif melaksanakan tugas dikasih, daftar hadir yang dikirim setiap saat ke dinas sebenarnya alfa 7 hari tetapi dilapor cuma 1 hari. Ya itu tergantung dari pimpinan Ibu Gereja. Dari pimpinan. Bukan berarti bahwa dalam melaksanakan tugas itu tidak menggunakan hati dan perasaan. Tetap kita komunikasi lakukan itu. Ya, jadi untuk kepala sekolah kan hanya, ya, saya mengatakan yang penting intinya adalah guru-guru disiplin mengajar. Itu yang utama, rajin mengajar pada saat ada jam dia masuk. Saya pikir itu aman itu. Kemudian tentang P3K ini, ya ada yang dari Morwali. Ya ini kemenakannya teman saya di Pasekwan Morwali Pak Ruhban ya. Ya
omnya itu lambat menelpon saya, padahal hanya satu sama-sama. Nanti setelah dipetakan, ditutup sistem, baru menelpon, ada kemenangan saya dari Morowali. Wah, luar biasa itu. Ya, tapi diterima saja di sini dengan ikhlas, ya, dengan penuh semangat. Untuk anak saya ini contoh P3K, saya teman-temannya itu berkurang karena ada 2 temannya tinggal di rumah untuk sementara waktu, sambil mencari kos. Ini luar biasa ini anaknya Pak Purwas, dilarang anaknya ada di rumah walaupun mungkin belum dijadwalkan di sekolah. Saya bilang, kamu sudah meminta surat aktif melaksanakan tugas sama kepala sekolah, masuk langsung minta surat aktif. Ya. Kepala sekolah kan baru datang sudah mati, langsung minta aktif melaksanakan tugas. Ya, iya, saya kepala sekolah, alhamdulillah, insyaallah apa yang kau minta saya tanda tangan. Tapi jangan setelah saya berikan aktif melaksanakan tugas, saya bilang, Disa, kamu sudah dikasih aktif melaksanakan tugas. Tempat kamu di SMP 1 Banau. Jangan lagi kalau minta izin besok atau lusa, Pak, saya mau pergi di dinas untuk mengurus berkas. Jangan mengurus berkas sebelum dibawa jam 1. Kamu sekolahmu dekat dengan kantor. Kamu mengurus berkas jam 1 ke atas. Jangan minta izin jam 10. Kalau saya malu saya sama kepala sekolah, dikasih aktif, setelah itu, Pak, saya mau antri di sana, Pak, mengurus berkas. Ya, seperti itu sama saya punya anak. Jangan malu kita. Kamu jika ada urusan, ya sebenarnya ini berlaku untuk guru-guru di Banawa. Mungkin Banawa Tengah juga yang agak kalau mau berurusan, apalagi guru kelas, Pak, guru SD, dari jam 9 sudah berurusan, berarti sudah kosong kelasnya di sana. Kelasnya di sana. Ya seperti itu. Itu contoh. Jadi ya kalau di pengulatan ini mungkin tidak apa-apa karena jauh. Ini keaktifannya. Kemudian tidak meninggalkan jadwal mengajar. Ya, ini yang disampaikan oleh Pak Korwil tadi, alhamdulillah kita sudah cenderung lengkap dan semakin lengkap mudah-mudahan di tahun 2024 ini. Karena ada lagi sekitar 1000 berkat yang mau lagi dipetakan untuk P3K yang masih kosong. Ya seperti itu. Alhamdulillah ada program P3K. Kemudian ada beberapa P3K yang saya amati, Pak, Bu, kayaknya SK P3K menjadi tujuan. Alhamdulillah selama sekian tahun honor, ya, sekian tahun honor sudah tercapai apa yang diinginkan. Seakan-akan P3K itu sudah artinya aman lah, sudah kehidupan begitu dengan adanya SK. Padahal menurut ini kan diperpanjang setiap 5 tahun, diobservasi mana yang lebih pantas, lebih wajar untuk diberikan rekomendasi. Jadi intinya kepala sekolah, karena ya seperti yang dibilang tadi, ada yang salah program. Ini 1-2 saja yang saya lihat. Ya, yang saya lihat, jangan sampai kita menjadi pegawai bank terlalu tinggi. Padahal kita butuh uang bensin untuk pergi ke sekolah. Sehingga pada saat akhir bulan sudah kekurangan bensin, sudah tidak hadir. Ya artinya ada 1-2 saja, tidak semua. Juga saya bilang ini salah. Karena ya seperti itu. Dikeluhkan setelah terima SK dia jadi malas. Kenapa begitu ya? Ya, apakah ini dengan beralihnya selain pegawai sekolah juga menjadi pegawai bank? Ya salah langkah. Oke, itu yang berikut. Tugas guru sebenarnya tidak berat. Ya tidak berat. Tugas guru itu menurut saya selain membimbing, membina, yaitu membuat perencanaan. Perencanaan sekarang tidak lagi sulit karena pemerintah sudah menyiapkan PMN. Perencanaan itu bisa di-download dari PMN, bisa
dari PMM, dimodifikasi dari PMM. Tetapi ciri perencanaan yang bagus menurut saya itu ada yang paling utama adalah betul-betul digunakan sebagai pedoman dalam mengajar. Jangan sampai perencanaannya ada di meja ruang guru, orangnya ada di kelas. Berarti perencanaan itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Betul-betul kalau dia lupa, dia kembali ke ruang guru, ambil, atau dia suruh anak-anak, tolong ambil RPD yang tertinggal di meja saja, bawa kemana, gitu. Kemudian melaksanakan apa yang telah direncanakan. Kemudian melakukan penilaian. Saya pikir ini 3 hal utama tugas guru yang saya anggap tidak terlalu berat. Kemudian untuk kepala sekolah dan timnya, yang saya minta sebagai korwas ini, ya, apa saja yang dituntut oleh pemerintah pusat, apa saja yang dituntut oleh BPMP atau dinas, soal administrasi itu diharapkan dikirim, diakses tepat waktu. Yang saat ini yang menjadi PR adalah rapor pendidikan. Masih banyak sekolah yang sudah melakukan perencanaan, tetapi rapor pendidikannya tidak diukur, tidak dieksplorasi, sehingga perencanaan yang dibuat berarti tanpa memperhatikan rapor pendidikannya. Kemudian penjagaan perundungan, saya pikir itu sudah lewat, alhamdulillah. Persentase upload TPPKS meningkat, dan ini Pak Korwil, pekerjaan kita Pak tentang rapor pendidikan, diharapkan Donggala itu mengunduh dan mengeksplorasi rapor pendidikan bisa 100% sampai tanggal 30 Mei. Yang SMP kemarin sudah sampai 90%. Kemudian SD mendekati 70%, yang rendah itu adalah PAUD. Karena di PAUD itu ada TK, ada KB, ada PKBN. Ya, ini yang menjadi PR kita bersama Pak. Dinas biasanya hanya menginformasikan melalui grup Korwil. Kemudian yang paling menggelisahkan saat ini, masih ada beberapa 20-30 kepala sekolah dan guru yang belum melakukan kinerja di BNN, ya. Tapi di Balong Selatan Pak Hussein kayaknya tidak ada di Balong Selatan. Alhamdulillah, ini menjadi PR kita semua. Saya pikir itu yang saya sampaikan di kegiatan pada saat ini. Informasi selanjutnya nanti kita akan sampaikan sambil penyampaian materi tentang kurikulum merdeka. Saya pikir itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Workshop implementasi kurikulum merdeka SMP Negeri 1 4 Banawa Selatan, SMP Negeri 5 Banawa Selatan, SMP Negeri 10 Banawa Selatan, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih kepada Bapak Korwas yang sudah menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan ini. Dan Bapak Ibu, perlu kita tahu bersama bahwa kita pending sejenak untuk snack, kita istirahat. Nanti 15 menit kemudian kita akan kembali melanjutkan kegiatan kita dengan materi. Terima kasih.